Finally, kita masuk ke babak final Euro 2020. Jadi gue akan coba bikin prediksi kembali. Setelah kemarin di prediksi semifinal, gue benar juga dua-duanya ya. Italia lolos, Inggris lolos gitu. Sekarang gue akan mau coba bahas prediksi final Italia berhadapan lawan Inggris yang akan bermain di Senin dini hari di Stadion Wembley. Oke, gue akan bahas data faktanya dulu. Seperti biasa, Italia lolos ke final setelah menjadi peringkat 1 di grup A. Kemudian di perdelapan final ketemu Austria, menang 2-1 lewat extra time. Italia-Belgia menang 2-1 di perempat final. Kemudian lawan Spanyol kemarin di semifinal setelah bermain 1-1 di 120 menit. Kemudian dia menang adu penalti lawan Spanyol 4-2. Terus Inggris sama-sama peringkat 1 di grup D ya. Jadi Italia dan Inggris ini sama-sama juara grup, saudara-saudara. Inggris lawan Jerman di perdelapan final, Inggris menang 2-0. Kemudian di perempat final ketemu Ukraina, Inggris menang 4-0. Kemudian kemarin di semifinal setelah bermain extra time 120 menit menang Inggris 2-1 berhadapan lawan Denmark. Italia punya sejarah juara Euro 1968 sedangkan Inggris belum pernah juara Euro. Oke, gue akan coba bahas lini per lini di masing-masing kesebelasan. Ini berdasarkan yang sering diturunkan oleh kedua pelatih, baik Roberto Mancini di Italia maupun Gareth Southgate yang ada di Inggris. Oke, kita akan coba head to head lini per lini. Yang pertama, Gianluigi Donnarumma berhadapan dengan Jordan Pickford. Menurut gue sedikit lebih unggul Gianluigi Donnarumma. Sedikit lebih unggul. Walaupun dari segi statistik Jordan Pickford saves-nya lebih banyak di Euro 2020 ini. Tapi menurut gue Gianluigi Donnarumma walaupun dia masih muda, tapi dia sudah punya pengalaman di Serie A cukup panjang gitu ya. Walaupun untuk di kompetisi Eropa dia masih bermain di Liga Eropa gitu ya. Dan dia juga baru ini gitu kan untuk menjadi kiper pertama gitu. Sebelumnya kan di bawah-bawah yang bayangnya Gianluigi Buffon gitu. Kenapa gue bilang sedikit lebih unggul? Karena Gianluigi Donnarumma sudah terbukti kemarin waktu adu penalti lawan Spanyol. Jadi seandainya nanti babak final ini akan berakhir di adu penalti, Gianluigi Donnarumma minimal punya pengalaman sudah bermain kemarin di semifinal adu penalti lawan Spanyol dan dia menang karena sempat nepis tendangan penaltinya Alvaro Morata. Gitu ya. Walaupun ada dua ya Spanyol yang gagal, ada Dani Olmo tapi kan Dani Olmo melenceng ya. Dan juga kalau nggak salah si Donnarumma-nya salah tebakan juga gitu. Oke. Itu di posisi kiper. Kita masuk ke posisi back tengah. Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini sebagai duet center back berhadapan dengan John Stones dan Harry Maguire di duet center backnya Inggris. Siapa yang lebih unggul? Menurut gua Italia lebih unggul. Sep, itu udah uzur. Iya betul udah uzur. Bonucci umurnya 34. Chiellini umurnya 36. Terus lawannya nanti adalah Raheem Sterling, Bukayo Saka, Harry Kane gitu ya. Mason Mount. Cukup krusial tapi menurut gue pengalaman sebagai center back itu menurut gue cukup ini ya. Cukup bisa jadi senjata. Jadi umur, pengalaman kalau sebagai center back kurang lebih sama kayak jadi kiper gitu. Jadi pengalaman itu juga cukup menentukan gitu ya. Nah, uniknya di Inggris nih ya, kalau teman-teman perhatiin, John Stones sama Harry Maguire itu dari dua klub Manchester yang berbeda. John Stones ada di Manchester City, Harry Maguire adanya di Manchester United. Hebat loh Gareth Southgate bisa menyatukan dua pemain ini gitu ya. Menurut gue di sisi center back ini Italia lebih unggul. Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini. Selain karena sudah terbukti lawan Romelu Lukaku, mereka berhasil karena Lukaku cuma nyetak gol lewat penalti. Terus lawan Gareth Bale di Wales sudah terbukti. Sedangkan Inggris belum terbukti lawan penyerang yang berkualitas ya sepanjang perjalanannya di Euro gitu. Paling negara yang punya penyerangannya yang cukup mengerikan itu Kroasia gitu ya, Denmark kemarin lumayan, Kasper Dolberg. Terus kemarin Jerman nggak mumpuni lah ya karena mereka nggak punya striker yang mematikan setelah Miroslav Klose gitu. Oke, itu di center back. Kemudian di duet back sayap
Giovanni Di Lorenzo di bek kanan, Emerson Palmieri di bek kirinya Italia, kemudian Kyle Walker dan Luke Shaw di bek kanan dan bek kirinya Inggris. Menurut gua Inggris menang mutlak kalau ini. Kyle Walker dan Luke Shaw dua perpaduan yang menurut gua cukup hebat ya. Speednya bagus, agresifnya bagus, stamina-nya juga oke, bantu nyerang sama bantu bertahan juga oke gitu ya. Jadi kalau dari sisi dari sisi back sayap Inggris menang mutlak menurut gua. Dibandingkan dengan Italia yang ada Giovanni Di Lorenzo dan Emerson Palmieri. Even menurut gua kalau misalnya Leonardo Spinazzola pun masuk ke final, menurut gua back sayapnya tetap bagus Inggris dibandingkan Italia. Oke. Itu di posisi back sayap. Kemudian kita masuk ke lini tengah. Lini tengahnya Italia ada Jorginho, Marco Verratti dan juga Nicola Barella. Kalau di lini tengahnya Inggris itu ada Calvin Phillips, Declan Rice, sama Mason Mount. Siapa yang lebih unggul? Menurut gue Italia. Jorginho itu luar biasa ya. Literally menurut gue pengganti Andrea Pirlo yang sangat pas gitu ya. Penggantinya Andrea Pirlo di lini tengahnya Italia. Bertahannya bagus, ngatur temponya bagus, bagi bolanya bagus, distribusinya oke, dan dia dibantu sama kreativitasnya Marco Verratti dan juga agresifnya si Nicola Barella. Nicola Barella itu menurut gua secara dia permainan box to box midfielder itu gelandang paling ideal ya menurut gua. Kalau di Inggris Calvin Phillips lagi bagus-bagusnya, cuma gua nggak tahu ya apakah ini adalah euforia semata dari penggemar Inggris untuk Calvin Phillips, karena gue belum melihat istimewanya dia sih gitu ya, tapi mungkin ini subjektifnya gue. Jadi di lini tengah menurut gue menang Italia. Kemudian kita masuk ke penyerang sayap, ada Lorenzo Insigne dan Federico Chiesa di Italia. Di Inggris ada Raheem Sterling dan Bukayo Saka. Kalau ngelihat dari sisi starter, menurut gue ini draw. Gak ada yang terlalu dominan dan gak ada yang terlalu terlihat minus dibandingkan satu sama lainnya gitu ya. Sama-sama punya kelemahan, sama-sama punya kelebihan. Lorenzo Insigne dan Federico Chiesa. Tapi dibandingkan dengan Raheem Sterling dan Bukayo Saka. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu nanti sepanjang pertandingan, let's say misalnya dua-duanya atau penyerang sayapnya itu ada pergantian atau ada yang cedera. Nah, ini lain cerita. Inggris menurut gue punya pelapis yang cukup lebih mumpuni dibandingkan Italia. Di cadangannya Inggris itu dia masih punya Jadon Sancho, masih punya Phil Foden, masih punya Jack Grealish gitu ya. Di Italia itu sisanya Domenico Berardi, terus sama Federico Bernardeschi. Mentok-mentok Matteo Pessina dipaksain jadi gelandang sayap. Dari sisi kualitas menurut gue masih lebih dalam Inggris ya untuk pemain sayap ya. Jadi kalau dari sisi starter masih imbang Lorenzo Insigne, Federico Chiesa lawan Raheem Sterling dan Bukayo Saka, tapi kalau dari sisi kedalaman kalau nanti ada sampai pergantian pemain atau misalnya staminanya habis, nah itu lain cerita. Terus kita masuk ke lini paling terakhir, lini paling depan, Ciro Immobile lawan Harry Kane. Udah lah, nggak usah panjang lebar, ini menang Harry Kane udah jelas gitu ya. Dari sisi efektivitas bermain, dari sisi produktivitas, Harry Kane kemana-mana lebih bagus daripada Ciro Immobile. Gue sampai berpikir tuh ya, Ciro Immobile sama Roberto Mancini ini kayak Luis Enrique sama Alvaro Morata di Spanyol. Jadi entah kenapa Enrique selalu percaya dengan Morata, sama entah kenapa Mancini selalu percaya dengan Immobile gitu ya. Jadi gue agak ya sudahlah, itu pilihannya Mancini. Gue kan nggak tahu apa yang terjadi di skuadnya mereka ya, kenapa Immobile selalu jadi starter. Jelas Harry Kane lebih menang. Oke, kita masuk ke prediksi terakhir. Kalau tadi berdasarkan lini per lini, kiper Italia, center back Italia, back sayap Inggris, tengah Italia, penyerang sayap draw, penyerang utama Inggris. Jadi menang Italia menurut gua. Sampai kalau babak adu penalti pun menurut gua tetap menang Italia karena Italia sudah teruji lawan Spanyol kemarin. Itu prediksi gua, jadi Italia akan jadi juara Euro di kandangnya Inggris, Stadion Wembley, Senin dini hari. Kalau ada yang berbeda, silahkan komen, silahkan feel free to discuss teman-teman. Okay, stay safe, stay healthy, God bless. Bye-bye.